Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nazifa. Saya dari OSIS 130. Jabatan saya di OSIS sebagai Wakil Ketua OSIS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang keagamaan dan adab. Yang pertama, keagamaan. Apa sih keagamaan itu? Keagamaan adalah suatu usaha seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara terus-menerus yang berkaitan dengan nilai keagamaan. Terus hubungannya keagamaan sama OSIS itu apa? Nah, di OSIS, keagamaan itu berguna biar anggota OSISnya terasa lebih tentram, damai, dan lebih dekat dengan agamanya masing-masing. Terus lebih kerasa gitu kerohaniannya. Nah, apa aja sih yang dilakukan oleh OSIS yang berkaitan dengan keagamaan? Biasanya itu tiap hari kita ngegelar karpet atau terpal buat sholat zuhur. Itu termasuk kegiatan keagamaan. Nah, di OSIS juga ada kegiatan seperti mengikuti kepanitiaan Gabiar Muharram, Maulid Nabi, ataupun Isra Miraj. Di OSIS, keagamaan bukan membeda-bedakan ya mana yang muslim, mana yang non-muslim, bukan. Tapi keagamaan di OSIS bisa menjadikan toleransi kepada sesama anggota yang berbeda agama. Contohnya saat Gabiar Muharram, itu anggota OSIS yang non-muslim ikut bekerja dan menyukseskan kegiatan Gabiar Muharram tersebut. Seperti itu. Nah, yang kedua, saya akan membahas adab. Apa sih itu adab? Adab itu adalah perilaku, sikap, tingkah laku. Nah, adab itu sangat penting banget buat kehidupan. Karena seseorang menilai kita dari adab. Seseorang menilai kita dari perilaku kita sehari-hari seperti apa. Itu. Manfaatnya adab itu, kita bisa dihargai dan menghargai orang lain. Kita bisa dipandang orang lain dengan baik. Kita bisa dinilai orang baik. Wah, ini anak baik nih gitu. Kalau misalnya kita mempunyai adab, mempunyai akhlak dan sopan santun. Contoh adab di OSIS itu banyak sih. Kalau kita jadi OSIS, kita harus lebih beradab dan lebih sopan. Bukannya kita jadi OSIS tambah semena-mena, mentang-mentang OSIS gitu, bisa-bisanya melanggar peraturan. Enggak. Kita jadi OSIS harus jadi contoh yang baik, dengan adab yang baik. Seperti misalnya kan, kalau misalnya kalian jadi OSIS nih, nanti kan bakal ada ngedata anak-anak kelas. Biasanya pas lagi mau Gabiar Muharram, data anak yatim. Terus kalian ke kelas-kelas kan. Nah, pas di kelas-kelas itu kan harus sopan masuknya. Ketok pintu dulu, salam dulu gitu. Salim dulu ke gurunya, izin dulu. Jangan main selonang-selonong aja. Terus contohnya lagi, misalnya ada kakak OSIS nih kemarin nyampaikan informasi atau mengenalkan dirinya kepada kalian. Itu kalian jawab, "Waalaikumsalam, salam kenal kak." "Waalaikumsalam, baik kak, oke kak," gitu. Jadi misalnya ada yang memberikan informasi, itu kalian jawab. Jangan didiemin aja, jangan dibaca doang. Dengan menjawab salam itu termasuk adab juga di situ. Bukan hanya ke kakak OSIS doang ya, ke guru-guru. Terus nanti kalau misalnya kalian udah jadi OSIS, ketua OSISnya mau nyampaikan informasi, kalian juga harus jawab, jangan di-read doang gitu. Sebenarnya itu aja sih ya dari aku. Semoga apa yang tadi aku sampaikan bisa dilaksanakan, bisa diperhatikan, bisa dipikirkan dengan baik. Nanti pas kalian jadi OSIS, ingat kata-kata tadi, gak boleh semena-mena. Intinya itu, gak boleh semena-mena. Semoga apa yang aku sampaikan tadi berguna buat kalian. Sampai di sini aja. Apabila ada yang salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Kurniawan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Udah pada dengarkan kata demokrasi?
Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau biasa disebut dengan pemerintahan tertinggi ada di tangan rakyat. Kemudian ada jenis demokrasi. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa jenis demokrasi. Yang pertama ada demokrasi prosedural, yaitu bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dipilih secara langsung. Contohnya pemilihan presiden. Yang kedua ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu proses di mana seluruh elemen masyarakat bersatu atau berkumpul untuk merumuskan undang-undang. Dan yang ketiga, ada demokrasi tidak langsung, yaitu proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang diputuskan dan dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, contohnya DPR. Untuk contoh demokrasi dan manfaat demokrasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Akbar. Silakan Kak Akbar. Halo semuanya, selanjutnya kita akan mempelajari contoh dan manfaat demokrasi di sekolah. Contoh demokrasi di sekolah yaitu yang pertama adalah musyawarah. Yang kedua adalah pemilihan ketua kelas dan pemilihan ketua OSIS. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Yang keempat adalah tidak adanya diskriminasi. Dari keempat contoh demokrasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manfaat demokrasi. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Yang kedua, menjamin hak-hak dasar. Yang ketiga, adanya kesetaraan setiap orang, tidak membeda-bedakan suku, agama, maupun kasta. Dan yang terakhir, membuat kita memiliki budaya yang terbuka dalam mengemukakan pendapat dan aspirasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Agifari. Dan saya Angela Permatasari. Kami akan membahas tentang materi kepemimpinan. Apa sih arti kepemimpinan itu? Secara umum, pengertian kepemimpinan ialah kekuatan yang menggerakkan atau perjuangan kegiatan yang menuju sukses. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam mencapai tujuan tertentu. Salah satunya di organisasi, bisa disebut dengan OSIS. Lalu, apa tujuan kepemimpinan? Tujuan kepemimpinan adalah guna membantu orang lain termotivasi, mempertahankan, serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka sendiri. Dengan kata lain, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mampu memotivasi anggotanya guna mencapai tujuan yang dibutuhkan. Fungsi dari kepemimpinan yang pertama, merancang strategi yang tepat. Seorang pemimpin yang baik akan membantu anggotanya dalam menyusun tujuan-tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Yang kedua, merancang taktik. Seorang pemimpin akan memudahkan kita dalam merancang taktik yang tepat untuk mengurangi adanya resiko yang datang. 3. Pengambilan keputusan yang tepat. Seringkali keputusan yang diambil secara konsensus malah mengarahkan kita kepada keputusan yang kurang bijak dan tidak optimal. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat mengambil suatu keputusan tepat untuk kepentingan bersama. Yang keempat, memberikan pengaruh dan motivasi yang kuat. Seorang pemimpin harus memberikan pengaruh dan bermanfaat untuk anggotanya, serta memberikan motivasi yang tepat agar anggotanya mudah termotivasi. Manfaat kepemimpinan salah satunya, suatu organisasi akan merasa lebih puas, termotivasi, dan merasa lebih terampil. Hal ini mengarah kepada lingkungan kerja yang terbuka dan optimis. Contoh kepemimpinan dalam OSIS. Yang pertama, dapat memotivasi dan menginspirasi anggotanya. Kedua, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. 3. Dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam organisasi. Keempat, memiliki komunikasi yang baik antara pemimpin dengan anggotanya. Kelima, dapat bersikap profesional terhadap anggota-anggotanya. Keenam, bersifat memajukan organisasi agar lebih maju. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paula Abdul sebagai Sekbid 6 dan teman saya Rasya Dewi Nazulfa sebagai Sekretaris 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi potensi diri. Materi potensi diri terdiri dari 4 materi. 1. Pemimpin yang baik. 2. Anggota yang baik. 3. Tata krama. Dan 4. Kecerdasan pemimpin dalam menjawab soal-soal yang diberikan.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menghargai pendapat anggota-anggotanya, menerima saran anggota-anggotanya, dan bertanggung jawab atas anggotanya dan kewajibannya sendiri sebagai pemimpin. Di sini saya ingin melanjuti materi yang dijelaskan oleh Paula Abdul. Di sini materi ketiga yaitu tata krama. Tata krama itu sikap atau perilaku terhadap seseorang atau lebih yang berada di OSIS. Maksudnya gini, setiap kalian melakukan sesuatu pasti harus ada tata kramanya dong. Jadi tata krama itu harus sopan, positif dan yang baik. Nggak boleh bersikap negatif atau bertata krama yang negatif atau tidak bertupuji gitu kan. Nah, jadi materi yang keempat sehabis tata krama itu kecerdasan pemimpin dalam menjawab pertanyaan oleh anggotanya. Jadi sikap pemimpin itu harus kritis, cerdas, dan quick thinker. Quick thinker itu maksudnya pikiran itu yang cepat gitu kan. Jadi nggak lambat, harus cepat untuk mengambil keputusan dan kritis terhadap pertanyaan yang diberi oleh anggotanya. Makasih. Jadi segitu aja materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Bayu Arfi Kumawan. Saya akan mengajarkan kalian tentang materi bela negara. Pertama adalah pengertian dari bela negara. Bela negara adalah konsep tentang patriotisme seseorang maupun sekelompok orang dalam kepentingan mempertahankan negaranya. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai untuk NKRI dan didasarkan oleh UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kedua adalah unsur-unsur bela negara. Di dalam proses pembelaan bangsa ada beberapa hal yang menjadi unsur penting. Di antaranya adalah pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan terakhir yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Yang ketiga adalah contoh-contoh bela negara. Yang pertama ada di lingkungan keluarga. Orang tua mengajarkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme kepada anak-anaknya. Yang kedua ada di lingkungan sekolah. Kita mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan pada hari Senin. Yang ketiga ada di lingkungan masyarakat, yaitu saling menghargai perbedaan ras, suku, budaya, dan agama. Kita lanjut ke poin nomor 4. Poin keempat adalah tujuan. Tujuan bela negara untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut ke poin kelima. Poin kelima adalah manfaat. Manfaat bela negara sebagai siswa maupun siswi diantaranya mempunyai sikap disiplin, baik cara berpakaian maupun ketepatan waktu, membentuk jiwa kebersamaan antar teman seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan patriotisme, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama, serta membentuk perilaku siswa dan siswi jujur, tegas, adil, dan peduli antar sesama. Poin keenam atau terakhir, peranan dalam OSIS. Peranan di OSIS dalam mewujudkan sikap bela negara antara lain, bergerak dalam mempersiapkan upacara pengibaran bendera setiap hari Senin, dan kegiatan pembelaan negara lainnya seperti upacara hari besar, dan lain-lain. Dan bekerja sama dengan ekstrakurikuler Paskibra, Pramuka, PMR, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Pastinya materi yang saya berikan akan berguna bagi kalian nanti. Saya Bayu Arfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.